Datangnya dari Akhina Aditama Sityadi dari Jawa Timur, Ustaz. Sityadi dari Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, jika di bulan Maulid kita selalu membaca Maulid di setiap waktu, pagi, sore, malam, itu hukumnya apa, Ustaz? Dan dalilnya apa, katanya Ustaz? Dan kadang saya ditanya, bagaimana hukumnya membaca Maulid, karena sebagian orang mengatakan itu adalah bid'ah. Apakah demikian, Ustaz? Pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya hari Senin. Dalam riwayat yang masyhur 12 Rabiul Awal, riwayat masyhur, ada khilaf di sana. Tapi hari Senin dan Rabiul Awal tidak ada khilaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ahlu tafsir mengatakan yang dimaksud hari-hari Allah adalah hari di mana Allah memberikan nikmat yang jelas, yang besar, seperti perang Badar 17 Ramadan. Allah memberikan kemenangan yang mutlak di hari itu. Allah menyuruh kita kenang hari itu, sebut-sebut hari itu harinya Allah. Semua hari-harinya Allah, tapi hari di mana Allah memberikan nikmat khusus itu Allah menyuruh kita untuk mengenang dan menyebutnya. 17 Ramadan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, itu hari Allah, kenang. 27 Rajab atas pendapat masyhur Isra dan Mi'raj, itu hari Allah, kenang, sebut-sebut hari itu. Dan ketahuilah, dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, muhaddits, semua keistimewaan hari-hari yang diistimewakan oleh Allah, baik nuzulul Quran, perang Badar, ataupun Isra Mi'raj, dan hari apapun itu, semuanya itu karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari kelahiran Nabi lah sebagai sumber semua kemuliaan hari itu. Artinya hari kelahiran Nabi adalah yang sangat pantas disebut ayyamillah. Wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah yang agung. Tidak ada yang lebih agung di hari dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi memperingati hari kelahiran Nabi, masuk dalam ayat ini. Tentang dalil Maulid, Nabi enggak baca Maulid. Kalau yang dimaksud Maulid dengan susunan fasal demi fasal, baik itu Maulid Habsyi, Maulid Diba, Maulid Azab, Maulid Yaulami, kemudian ada Mahadul Qiyam, cara-cara seperti itu memang tidak ada di zaman Nabi. Caranya enggak ada. Tapi kisah Nabi itu ada di zaman Nabi. Nabi sendiri menceritakan kisah kelahirannya. Hari Senin itu hari kelahiranku. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kenapa anda puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fi, hari itu aku dilahirkan. Nabi menyebutkan hari kelahirannya. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang lahirnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memuji Rasulullah dengan menceritakan hari kelahiran, karena Abbas pamannya tahu kejadian kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat oleh Sayyidina Abbas suatu puisi, suatu qasidah, suatu bait syair memuji Nabi Muhammad ketika dilahirkan. Ini Maulid. Dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang masa kecilnya Nabi, menceritakan tentang wahyu turun, menceritakan tentang peperangan Nabi, menceritakan tentang akhlak Nabi, menceritakan tentang wafat. Ini semuanya Maulid. Cuma versinya enggak seperti versi kita.
Kenapa kita kok gak seperti versi mereka? Kenapa kok bikin versi baru? Loh, memangnya kenapa kalau versi baru? Inilah, maka kita perlu mengetahui untuk menjawab mereka. Satu, yang tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu dilarang untuk kita lakukan. Ulama ahlul usul bersepakat bahwa at-tarku laisa bidalil. Ketika Nabi meninggalkan sesuatu atau ketika Nabi tidak melakukan sesuatu, itu bukan dalil hal itu dilarang. Ini semua sepakat. Maka kalau ada yang tanya suatu ibadah, suatu taat, ini kan nggak dilakukan Nabi, ini bodoh. Ini dia melarang itu bodoh. Karena at-tarku laisa bidalil. Ketika Nabi nggak melakukan hal itu, bukan berarti hal itu dilarang. Tidak menjadi dilarang kecuali ada nas Nabi melarangnya. Nabi melarang itu berarti itu dilarang. Ketika Nabi diam atau Nabi tidak melakukan, itu bukan dilarang berarti. Tinggal dilihat melanggar syariat apa enggak. Kalau enggak, fadhol. Yang pertama. Yang kedua, salawat adalah dzikir. Dan dzikir dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, berzikirlah kamu kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, dan ketika kamu tidur. Semua keadaan kita disuruh dzikir. Maulid ada dzikir ketika duduk, ada dzikir ketika berdiri, mengamalkan Al-Quran. Ada dzikir Allah dan Nabi membuka dengan lebarnya, wadkurullaha dzikran katsira. Harus dzikirlah kamu kepada Allah dengan dzikir yang banyak. La yazal lisanuka radban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuka pintu dzikir dengan luas, maka tidak ada yang boleh membatasi. Ayo. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati suatu kejadian ketika Nabi masuk ke Madinah dan dijumpai orang Yahudi di Madinah puasa di hari Asyura. Beliau bertanya, kenapa kamu puasa hari Asyura? Hari ini bersejarah Muhammad. Sejarah apa? Allah menyelamatkan Nabi kita Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami berhak menghormati Musa. Kalau ini hari bersejarah, kami akan memperingatinya. Maka Nabi berpuasa dan menyuruh orang untuk puasa. Kalau hari diselamatkannya Nabi Musa itu hari yang bersejarah sehingga diperingati oleh Nabi SAW, bagaimana dengan hari kelahiran Nabi Muhammad? Akal siapa yang menyatakan itu bukan hari bersejarah? Loh, kenapa kita nggak puasa? Loh, memangnya ibadah itu hanya puasa? Memangnya senang itu, gembira itu hanya diwujudkan puasa? Banyak perwujudan kegembiraan. Dengan puasa, dengan dzikir, dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan sholawat, itu semuanya bentuk ibadah yang menunjukkan kegembiraan. Itu dalil Al-Quran. Ini dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kita orang yang cinta kepada Maulid dan cinta kepada Nabi, sebagai jawaban kepada mereka, supaya kita enggak dibodohi bahwa kita lebih punya dalil dari mereka. Itu yang pertama. Bukan ini untuk mereka juga bikin maulid. Terlalu jauh itu. Ini dalil untuk kita menjawab mereka ketika mereka tanya dalilnya. Ini dalilnya. Ini Al-Quran, ini hadis Nabi Muhammad. Ketahuilah mereka tidak akan puas
Sebelum Anda jawab pertanyaan mereka, mana dalilnya, Anda harus tahu mereka tidak akan puas dengan jawaban Anda. Dan Anda nggak perlu peduli. Sampai Syahid Said Ramadan Buti, Masya Allah, beliau setelah menerangkan ini saya tidak berharap mereka yang membid'ahkan maulid untuk bikin maulid dengan dalil ini. Enggak. Terlalu jauh itu. Ini hanya untuk teman-teman saudara-saudara saya yang ingin membuat maulid supaya mereka tenang dan mereka bisa menjawab kalau ditanya, hanya itu. Kalau mereka, kata Said Ramadan Buti, ketahuilah kalau Nabi Muhammad datang lagi umpamanya dan mengatakan kepada mereka bahwa maulid itu syai'un hasan, sesuatu yang baik, mereka tetap tidak mau terima. Subhanallah. Saya ketika dengar itu kaget saya. Sampai seperti ini beliau ya. Dari apa? Dari putus asa udah. Mereka nggak mau paham. Mereka nggak mau mengerti. Mereka mau kita ikut. Mereka mau membodohi kita. Mereka maunya menyesatkan kita. Kita beri dalil Al-Quran, kita beri dalil hadis, mereka tidak mau menerima. Ini ayatnya, tafsirnya enggak sesuai. Ini hadisnya dhaif, mengklaim kesalahan orang dan tidak mau mendengarkan, tidak mau berpikir, tidak mau memahami, tidak mencari kebenaran, mencari apa? Menyalahkan orang. Oh seperti itu, mau diapain? Ya biarin, nggak perlu kita habiskan waktu kita untuk mereka. Maka ketahuilah, ketika Anda mau menjawab mereka yang membilang maulid itu bid'ah, Anda jawab dengan dalil ini, tapi Anda harus siap bahwa mereka tidak akan menerima dalil Anda. Sampai Said Ramadan Buti alaihi rahmatullah, kalaupun Nabi datang dan mengatakan kepada mereka yang membid'ahkan maulid, maulid itu bagus, mereka nggak mau menerima. Sampai seperti itu ya. Artinya apa? Kita pahami beliau udah putus asa dari orang-orang itu, nggak mau paham. Repot kan? Ada orang nggak mau paham, maunya yang di kepalanya itu, yang dia dengar dari gurunya, harus ini, nggak mau berubah, tetap ini. Ah, udah silahkan. Nah, kita bikin maulid Nabi Muhammad SAW. Anda bertanya, kita jawab. Nggak puas dengan jawaban kita, qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang bodoh mendebat kita senyum dan kita tinggal, selesai. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.